Sistem perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan itu salah satu cara makhluk hidup untuk mempertahankan keberadaan jenisnya. Yang pertama, perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae atau tumbuhan yang bakal bijinya tertutup oleh bakal buah. Tumbuhan ini melakukan perkembangbiakan secara aseksual dan seksual. Perkembangbiakan secara vegetatif atau aseksual yaitu tanpa melalui peleburan gamet jantan dan gamet betina, yaitu berasal dari bagian tubuh vegetatif tumbuhan tersebut, bisa batang, bisa daun, atau bisa akar. Kemudian perkembangbiakan vegetatif alami itu bisa berupa yang pertama rizoma atau rimpang, yaitu modifikasi batang yang menjalar di dalam tanah, yang tumbuh mendatar dan biasanya bercabang. Contohnya adalah jahe, lengkuas, kencur, dan kunyit. Yang kedua stolon atau geragi, yaitu bagian batang yang menjalar di atas permukaan tanah. Pada bagian ruas-ruasnya muncul akar dan akan tumbuh menjadi individu baru, contohnya pegagan dan stroberi. Kemudian ada umbi lapis, contohnya bawang merah, lili, tulip. Ada umbi batang, contohnya adalah kentang. Kemudian ada tunas, contohnya pisang. Kemudian ada lagi pakai tunas adventif. Tunas adventif biasanya contohnya cocor bebek atau cemara, gitu ya. Yaitu pada cocor bebek muncul pada tepi daun. Apabila daun tersebut jatuh, maka akan tumbuh menjadi individu baru. Nah, kemudian berikutnya perkembangbiakan vegetatif buatan. Ada stek. Ya, stek itu bahasa Jawanya batangnya dipotong-potong. Bisa akar atau bisa daun. Ya. Dari akarnya bisa dipotong ditanam, dari daunnya bisa dipotong ditanam, dari batangnya bisa dipotong ditanam. Kemudian ada yang lain dengan runduk, yaitu membengkokkan atau membenamkan bagian batang. Contohnya stroberi, melati, gitu ya. Yang berikutnya dengan cangkok, ini khusus tumbuhan yang berkambium, ya. Jadi pada tumbuhan yang tidak berkambium tidak bisa dicangkok. Yang B, perkembangbiakan secara generatif atau seksual. Ini terjadi adanya peleburan antara sel gamet jantan dan gamet betina. Ya. Jadi perkembangbiakan Angiospermae tumbuhan jenis ini diawali dengan pembentukan sel kelamin jantan dan betina pada tumbuhan. Nah, ini ada bagian-bagian bunga. Di sini ada mahkota.
ada kepala putih ini ya di sini, kemudian tangkai putih. Nah, kemudian ada kepala sari di pinggir ini. Nah, ini untuk yang gamet jantan. Kemudian yang ini adalah gamet betina. Nah, di dalam bunga ini nanti akan terjadi penyerbukan pertemuan antara kepala sari menempel pada kepala putih. Terjadilah perkembangbiakan. Ada namanya penyerbukan. Penyerbukan itu peristiwa menempelnya serbuk sari pada kepala putih. Bisa berlangsung secara alami, bisa buatan. Berdasarkan faktor perantaranya, penyerbukan itu ada namanya anemogami, yaitu karena bantuan angin. Ya. Jadi ada penyerbukan yang dilakukan karena bantuan angin. Contohnya jagung dan padi. Berikutnya adalah penyerbukan karena air, hidrogami. Ya, contohnya tanaman yang hidup di air, Hydrilla verticillata. Kemudian ada namanya zoidiogami, bantuan hewan. Ya. Ini dibagi beberapa jenis. Ada namanya entomogami karena serangga, contohnya mawar. Ada ornitogami karena burung, ya. Contohnya bunga dadap. Ada namanya chiropterogami, itu karena bantuan kelelawar, contohnya tanaman kaktus. Ada malakogami karena bantuan siput, ya. Contohnya bunga Rhodiola japonica. Berikutnya ada penyerbukan karena manusia, namanya antropogami. Ini khusus untuk tumbuhan yang berumah dua. Artinya apa? Satu pohon itu hanya punya satu jenis bunga jantan atau bunga betina. Ya, contohnya salak gitu ya. Itu harus dibantu oleh manusia. Ada salak betina, ada salak jantan. Contoh lagi anggrek dan bunga vanili. Berdasarkan asal serbuk sari yang jatuh pada kepala putih, penyerbukan itu dibagi menjadi 4. Ada namanya autogami, penyerbukan sendiri. Jadi satu pohon punya satu bunga, di dalam bunga itu ada serbuk sari dan kepala putih. Jadi serbuk sari dari satu bunga itu jatuh ke kepala putih. Kemudian ada namanya gaetonogami. Nah, satu pohon punya bunga 2 misalkan, maka bunga di antara bunga itu terjadi penyerbukan, masih dalam satu pohon. Kemudian alogami, ada 2 pohon misalkan. Nah, 2 pohon itu punya 2 bunga, maka di antara bunga-bunga dari 2 pohon itu terjadi penyerbukan. Nah, yang terakhir namanya hibridogami. Pohonnya beda, dan pohon-pohon yang berbeda itu punya serbuk sari dan kepala putih yang berbeda, maka terjadi penyerbukan. Nah, tetapi penyerbukan yang terjadi itu tidak akan menghasilkan pembuahan, ya, gitu ya. Tuh. Berikutnya ada namanya fertilisasi atau pembuahan. Proses pembuahan yang terjadi pada angiospermae dikenal dengan pembuahan ganda. Ya. Satu sel sperma atau inti sel generatif membuahi sel telur membentuk zigot yang bersifat diploid
atau 2N. Berikutnya, sel sperma lainnya atau inti sel generatif yang kedua membuahi 2 inti kandung lembaga sekunder atau 2N, sehingga terbentuk sel triploid atau 3N yang dikenal dengan endosperma. Ini sebagai cadangan makanan bagi zigot yang biasa kita makan. Misalkan ada buah mangga, yang kita makan itu adalah endospermanya. Kemudian penyebaran biji. Ada yang biji menyebar itu dengan bantuan angin, anemokori, contohnya adalah kamboja. Ada hidrokori dibantu dengan bantuan air, contohnya kelapa. Kemudian ada namanya zookori dengan bantuan hewan. Kalau serangga namanya entomokori, kalau kelelawar chiropterokori, kalau burung ornitokori, kalau dengan bantuan mamalia contohnya mammokori, biji kopi. Kemudian ada namanya antropokori dengan bantuan manusia. Biasanya ini tanaman pertanian, contohnya padi dan jagung. Berikutnya perkembangbiakan pada tumbuhan Gymnospermae, yaitu tumbuhan biji terbuka karena bijinya tidak dilindungi oleh kulit buah, contohnya melinjo, pinus, pakai saji, pohon ginggo, gitu ya. Proses perkembangbiakan pada tumbuhan Gymnospermae seperti ini anak-anak. Jadi tumbuhan Gymnospermae itu ada Strobilus jantan dan Strobilus betina. Yang jantan ini nanti menghasilkan spermatozoid, kemudian yang betina nanti menghasilkan sel telur. Ini bergabung menjadi zigot, dan kemudian berkembang menjadi embrio, terjadilah biji, dan biji menjadi tumbuhan Gymnospermae. Ini nanti terus berputar lagi menghasilkan Strobilus jantan dan betina. Berikutnya, perkembangbiakan pada lumut dan papu. Nah, tumbuhan lumut dan papu itu tidak mempunyai bunga. Nah, bagaimana cara perkembangbiakannya? Perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif berlangsung secara bergantian, yaitu melalui suatu fase sporofit dan melalui fase gametofit. Nah, pergantian pergiliran keturunan itu disebut dengan istilah metagenesis. Nah, ini prosesnya anak-anak. Contoh untuk yang lumut. Tumbuhan lumut berkembang biak dengan spora. Termasuk tumbuhan paku juga dengan spora. Cuma nanti prosesnya berbeda kalau paku. Silakan anak-anak cari ya proses bagaimana metagenesis pada tumbuhan paku. Yang ini cuma lumut. Ya. Nah, spora menjadi protonema. Protonema menjadi tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut itu menghasilkan antheridium yang nanti menghasilkan spermatozoid dan menghasilkan archegonium yang nanti menghasilkan sel telur, bergabung menjadi zigot. Zigot menjadi sporogonium. Sporogonium menjadi sporangium. Nah, dari sporangium menghasilkan spora terus ini. Nah, di sini ada dua fase pergiliran. Kalau dari sporangium ke spora sampai protonema, ini namanya fase vegetatif. Ya. Kemudian dari ini tumbuhan lumut sampai zigot, ini disebut fase generatif.
Kemudian ada namanya teknologi reproduksi pada tumbuhan. Ada namanya hidroponik, yaitu menggunakan media air. Yang sekarang lagi ngetren, ada istilahnya, mungkin anak-anak pernah dengar, sayuran hasil hidroponik, ya. Kemudian ada vertikultura, yaitu dengan instalasi bertingkat. Ini untuk daerah-daerah yang kurang lahan, biasanya di perkotaan atau daerah-daerah yang padat. Nah, berikutnya kultur jaringan, yaitu proses perbanyakan tanaman dengan memanfaatkan bagian tumbuhan untuk ditumbuhkan dalam media steril yang mengandung nutrisi, yaitu dilakukan dengan mengisolasi bagian tumbuhan, misalnya sel, jaringan, atau organ. Nah, ini yang sering digunakan kultur jaringan adalah anggrek. Karena apa? Anggrek sulit berkembang biak secara alami. Itulah anak-anak materi tentang sistem perkembangbiakan tumbuhan.